bagaimana nih Mas menyikapi masalah hinaan ego tadi, walaupun tadi udah sempat berkunjung di Lirboyo? Ya tentu sikapnya kan harus bijak ya. Emosi sih emosi, cuman memang kita ini orang yang berpendidikan, kita orang yang harus mengutamakan sopan santun, jadi caranya juga harus dengan baik-baik, meski tidak menutup kemungkinan ataupun membuat kita ini enggan untuk mengintrospeksi diri, ataupun sebaiknya hal ini bisa menjadi pesan terhadap teman-teman di luar sana supaya lebih berhati-hati dalam bersikap. Ini Mas sempat men-tweet agar Eko tadi meminta maaf ke seluruh umat muslim yang tersakiti. Seperti apa nih Mas memaknai permintaan maaf dari Mas Eko ini? Kan kemarin sempat Mas men-tweet seperti apa Mas? Sebetulnya karena saya menitik beratkan konteks penghinaan itu lebih kepada substansi dari ilmu yang saya sampaikan, dan ilmu itu menurut kepercayaan saya sendiri dan umat itu lebih tinggi marwahnya daripada saya secara personal. Jadi memang ketika menyinggung agama itu menyinggung banyak pihak, bukan hanya saya secara individu, sehingga memang Mas Eko ini bisa minta maaf kepada orang-orang yang ikut tersakiti atas agamanya ini yang dihina-hina, karena polarisasi yang ditimbulkan dari postingannya itu luar biasa sekali efeknya. Jadi agama kita juga kena, sehingga Mas Eko bisa merubah sikapnya supaya berhati-hati lagi, jangan menyerang keyakinan seseorang, kurang lebih demikian. Apakah ada pesan khusus ke Mas Eko tadi untuk tidak mencederai umat Islam dan jadi tidak hanya NU aja gitu? Tentu saja saya menyampaikan beberapa poin yang salah satunya saya katakan mungkin kepercayaan saya dan kepercayaan Mas Eko itu berbeda, tetapi menghargai kepercayaan orang lain itu adalah sebuah keharusan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai kemanusiaan itu harus lebih diutamakan dari kepentingan manapun atau golongan apapun. Karena jika kita ini hidup di lingkungan yang notabene penuh kegaduhan, sama dengan kita menyiapkan anak didik kita untuk generasi yang lebih sulit lagi untuk mendapatkan keadilan. Sehingga kita harus lebih bijak terhadap apapun sikap yang kita ambil hari ini, karena itu akan mempengaruhi bukan hanya 1 hari 2 hari, namun juga bisa mempengaruhi peradaban bangsa kita sendiri. Ini apa pembelajaran yang dipetik oleh keluarga besar Lirboyo dan keluarga Ning sendiri terkait peristiwa ini? Tentu saja pelajarannya adalah kita harus lebih hati-hati dalam menyampaikan ilmu, karena bagaimanapun juga ilmu itu ada yang bisa disampaikan secara terbuka, ada yang tidak bisa disampaikan secara terbuka karena rawan disalahpahami. Memang perbedaan pendapat dalam keilmuan itu biasa terjadi, namun memang kita ini ketika mempublikasi sesuatu harus merelevansi sedemikian rupa supaya tidak menyinggung beberapa pihak dan tidak memicu kesalahpahaman. Ini mungkin ada pesan Ning Mas untuk ya pengikut, follower atau umat Islam dan pesan-pesan saya harap teman-teman bijak bermedia sosial. Cuman begini, banyak orang yang mengatakan bahwa wah ini yang diserang adalah orang yang mungkin bisa dianggap punya nama atau punya masa. Bagaimana jika saya sendiri? Bagaimana jika saya secara personal? Itulah mengapa saya ingin menegaskan bahwa siapapun teman-teman, bahwa dari manapun asalnya keadilan itu layak dan harus diperjuangkan. Jadi bukan karena saya siapa dan dari mana, tapi keadilan itu memang harus diberikan kepada siapapun. Yaitu adalah caranya yang pertama adalah kita harus saling tolong menolong, saling memiliki sifat dan juga sikap yang adil atas peristiwa apapun itu bentuknya. Ini mempengaruhi nggak nih dakwah jenengan melalui YouTube atau tentu saja tidak mempengaruhi terhadap saya
dalam artian tidak membuat saya ingin berhenti, karena memang dari awal motivasi saya berdakwah itu bukan untuk aktualisasi diri atau validasi. Jadi ketika pertama kali Eko itu menyerang saya secara personal, saya katakan lah saya itu memang tempatnya salah dan lupa sebagai seorang perempuan, meskipun itu tidak layak ya, apalagi hinaan-hinaan yang menjurus kepada hal-hal yang tidak senonoh. Cuman waktu itu yang paling saya sayangkan adalah keyakinan saya, kemudian keilmuan yang di situ dirumuskan oleh para ulama yang notabene tidak mudah. Mufassir Al-Quran itu adalah itu memiliki persyaratan yang sangat ketat sekali. Jadi untuk menjadi mufassir harus mutafanin, harus orang yang adil, dan itu hampir mustahil dimiliki oleh orang sekarang. Kok bisa-bisanya direndahkan? Itu kan sesuatu yang sangat memantik kesedihan dan juga emosi saya.